Pembunuh karakter. Setelah urusan di rumah sakit selesai, Gabrieli segera mengajak Elia pulang ke rumah. Namun saat mereka baru akan menuju pintu keluar rumah sakit, mereka tidak sengaja melihat seorang gadis cantik yang sedikit mirip dengan Lucy. Gabrieli yang ingat kalau Glenn telah memboyong semua keluarga Lucy ke tempat ini segera memberitahu kabar tersebut pada Elia. Gabrieli sebenarnya belum pernah bertemu dengan keluarganya Lucy secara langsung, hanya ayah dan ibunya saja yang pernah menyambangi ke desa. Akan tetapi karena wajah gadis itu terlihat sedikit mirip dengan Lucy, jadi dia merasa yakin kalau gadis itu benar adiknya. Dan Gabrieli pun sedikit berharap kalau pertemuan ini bisa sedikit menenangkan istrinya yang sedang ketakutan karena diminta untuk menjalani operasi ginjal. Sayang, sepertinya gadis itu adiknya Lucy, karena tadi siang Glenn datang ke desa untuk memboyong orang tua dan kedua adiknya. Jadi keluarga Kak Lucy diboyong kemari, Kak? Tanya Elia dengan sorot mata berbinar. Wah, dia pasti senang sekali. Ayo kita pergi ke sana, Kak. Aku ingin berkenalan dengan keluarganya juga. Ayo. Gabrieli kemudian menggandeng tangan Elia untuk menghampiri adiknya Lucy yang sedang berdiri sambil memandangi interior rumah sakit. Begitu sampai di dekat gadis tersebut, Elia langsung melepaskan pegangan tangan suaminya yang mana membuat suaminya menghela napas panjang. Selalu saja seperti ini. Apa kau tidak bisa terus menggandengku jika bertemu dengan orang lain, Elia? Hai, Nania terperanjat kaget saat ada seseorang yang menyapanya. Dia kemudian berbalik menatap heran ke arah seorang gadis cantik yang sedang tersenyum sambil melambaikan tangan. Hai, sapa Elia lagi. Namaku Nania, bukan hai. Langkah Gabrieli langsung terhenti, tiba-tiba saja perasaannya menjadi tidak enak. Gabrieli seperti melihat sosok polos Elia di diri gadis tersebut yang dia jumpai ketika mereka baru pertama kali bertemu di restoran. Maaf ya aku sudah tidak sopan padamu. Kalau begitu ayo kita kenalan, ucap Elia sambil mengulurkan tangan. Namaku Elia, namaku Nania, sahut Nania menyambut ulur tangan tersebut. Apa kau adiknya Kak Lucy? Menurutmu? Sahut Nania balik bertanya. Apa aku terlihat mirip dengan Kak Lucy? Iya. Jawaban polos Elia membuat Gabrieli dan Ares tak kuasa menahan senyum. Mereka berdua yakin sekali kalau Elia lah yang lebih unggul dalam menunjukkan kepolosannya ketimbang Nania. Lalu kenapa kau masih bertanya kalau sudah tahu? Karena aku punya mulut. Ada pepatah yang bilang malu bertanya sesat di jalan, jadi daripada aku mati penasaran lebih baik aku bertanya saja untuk memastikan. Aku tidak salah kan? Nania tiba-tiba langsung tersenyum ramah ke arah Elia. Dia merasa kalau pemikiran gadis ini berada dalam satu frekuensi yang sama dengannya. Elia, apa keluargamu ada yang sakit? Kenapa malam-malam begini kau masih keluyuran di tempat seperti ini? Tidak baik gadis kecil sepertimu berada di luar sendirian. Itu bisa mengundang Mamadi berkepala hitam datang, tanya Nania penasaran. Gabrieli dan Ares mengerjapkan mata saat Elia dianggap sebagai gadis kecil oleh gadis yang jauh lebih muda darinya. Kini kekhawatiran mereka semakin nyata. Nania adalah gadis beracun yang sepertinya jauh lebih berbisa jika dibandingkan dengan mulut Elia. Aku yang sakit, Nania, jawab Elia sedih. Dan aku itu bukan gadis kecil lagi. Maksudnya kau janda? Bola mata Gabrieli hampir melompat keluar. Yang benar saja gadis ini menyebut istrinya janda, sungguh kurang ajar. Aku belum janda kok, suamiku ada di sini, di belakangku. Jawab Elia sambil terkikik lucu karena Nania menganggapnya sebagai seorang janda. Ekor mata Nania segera bergerak menatap ke arah dua orang pria tampan yang berdiri belakang Elia. Seketika matanya langsung membelalak lebar begitu mengenali salah satu dari kedua pria tersebut. Astaga, Tuan Muda Gabrieli, pekik Nania kaget. Iya ini aku, sahut Gabrieli kemudian memeluk pinggang Elia. Apa kabar Nania? Di mana orang tua dan kakakmu? Kenapa kau sendiri di sini? Nania merasa sedikit sungkan begitu tahu kalau Elia ternyata istri dari majikan kakaknya. Itu Tuan Muda. Ayah, ibu dan Kak Luri ada di dalam ruang rawatannya Kak Lucy. Tadi aku juga berada di sana dengan mereka, tapi Kak Glenn mengusirku. Paman Glenn mengusirmu? Tanya Elia kaget. Iya, kenapa dia melakukan itu padamu, jahat sekali? Saat Nania hendak berbicara, tiba-tiba saja Glenn datang dengan tergesa. Terlihat jelas kalau pria itu sedang mengkhawatirkan sesuatu. Astaga Nania, bisa tidak kau jangan pergi-pergi sendiri? Bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu padamu? Omel Glenn kesal. Oh Gabrieli, Elia, Ares, kalian di sini. Iya, jawab Gabrieli singkat. Bibir Nania nampak mengerucut. Dia seperti sedang berkomat kamit menggumamkan sesuatu. Paman Glenn, Nania bilang, kau mengusirnya? Benarkah? Tanya Elia.
Apa? Mengusirnya? Glenn sangat kaget mendengar pertanyaan Elia. Dia kemudian menatap ke arah adik iparnya, menghela napas karena gadis ini suka sekali menuduhnya sembarangan. Nania, kau bilang apa pada Elia? Memangnya kapan aku pernah mengusirmu? Kau jangan mengada-ngada ya, ini namanya pembunuhan karakter. Tegur Glenn mencoba sabar menghadapi saudara kembar istrinya Gabrieli. Tapi itu memang benar kan? Tadi Kak Glenn yang menyuruhku untuk menunggu di dekat pintu yang ada tulisan out-nya. Karena aku bingung itu artinya apa, jadi aku bertanya pada seorang wanita bergincu merah. Lalu dia bilang orang miskin sepertiku itu dilarang ada di sana. Dia memberitahuku kalau Kak Glenn itu ingin aku pergi, bukan malah berdiri seperti orang yang sedang open BO. Saud Nania jujur. Tapi Kak Glenn, open BO itu apa? Apa itu sesuatu yang enak? Glenn, Gabrieli, dan Ares sama-sama menelan ludah. Entah jin bergincu merah mana yang berani mencocoki pemikiran polos Nania dengan hal-hal dewasa seperti itu. Elia yang tahu maksud dari pertanyaan Nania pun hanya diam saja. Dia tidak mungkin mengaku di hadapan semua orang kalau dirinya mengetahui apa itu open BO. Nania, mungkin induk jin yang kau temui itu tidak waras, makanya dia memberitahumu hal yang tidak-tidak. Lain kali tolong jangan sembarangan bicara dengan orang asing ya. Ini kota, orang-orang di sini tidak sebaik dan tidak seramah orang-orang yang tinggal di desamu. Jika kau harus segera menghindar jika ada orang asing yang ingin mendekatimu. Paham? Ucap Glenn sembari menepuk pelan puncak kepala adik iparnya. Jadi semua orang yang tinggal di kota itu jahat ya Kak? Apa dulunya Kak Glenn juga seorang penjahat? Cecar Nania penuh curiga. Pertanyaan Nania langsung menolak hatinya Glenn. Benar jika dulunya dia adalah orang jahat, tapi sekarang orang jahat itu sudah bertobat setelah bertemu dengan seorang gadis sederhana yang bernama Lucy. Tidak semua jahat Nania, buktinya Kak Iel adalah salah satu orang yang aku temui di tempat ini. Paman Glenn juga. Dia adalah orang yang baik meskipun sedikit kasar. Kau tahu tidak Nania, dia pernah membentakku di depan Kak Lucy. Setelah itu Kak Lucy marah dan ingin meninggalkan Paman Glenn. Lalu Paman Glenn datang ke rumah untuk meminta maaf pada semua orang dan akhirnya diajar oleh Kak Iel karena dia sudah berani membentakku. Lihat saja, luka-luka di wajahnya masih belum menghilang. Itu semua Kak Iel yang melakukannya, iya kan? Dengan lancarnya Elia kembali membongkar keburukan Glenn di hadapan Nania, yang mana hal itu membuat Glenn mengeluarkan keringat dingin. Gabrieli, apakah kau masih belum ingin pulang? Aku mohon tolong bawa pergi istrimu dari sini. Sudah cukup shock terapi yang dia berikan padaku malam ini. Aku mohon pulanglah sebelum semuanya menjadi kacau, bisik Glenn dengan wajah memelas. Gabrieli dan Ares terkakak lucu. Dalam menjatuhkan orang lain, Elia memang tidak ada duanya. Tak tega melihat Glenn yang sudah tidak berdaya, Gabrieli akhirnya memaksa Elia untuk segera pulang ke rumah. Nania, aku pulang dulu ya. Besok aku akan datang lagi untuk berkenalan dengan keluargamu yang lain. Pamit Elia sambil melambaikan tangan. Baiklah, aku tidak sabar ingin kembali bergosip denganmu, Elia. Hati-hati, saud Nania sambil tertawa lebar. Tinggallah Glenn yang kini tengah memijit pelipisnya. Dia sungguh tak menyangka kalau Elia akan membongkar keburukannya di hadapan Nania, si adik ipar bermulut granat ini. Kak Glenn, ayo kita kembali ke kamar. Aku harus segera melaporkan hal ini pada ayah dan ibu. Ajak Nania dengan wajah datar. Hai, sepertinya aku harus menyogok gadis ini dulu sebelum kembali ke sana. Bisa gawat jika ayah dan ibu sampai mendengar aduannya. Nania, tak ada sautan. Besok kau mau ikut pergi berbelanja denganku tidak? Kau bebas memilih apapun yang kau mau, asalkan kau tidak mengadu pada ayah dan ibu tentang apa yang dikatakan oleh Elia tadi. Bagaimana? Mau tidak? Glenn menarik napas lega ketika melihat mata adik iparnya berbinar. Dia selamat. Aku ingin membeli tas dan sepatu baru. Kak, apa boleh? Tanya Nania kesenangan. Tentu saja boleh. Setelah itu Glenn segera mengajak Nania kembali ke ruangan Lucy sambil mendiskusikan barang apa saja yang akan mereka beli besok. Untung saja gadis ini mata duitan. Kalau tidak, malam ini Glenn akan berada dalam kesulitan. Sungguh Elia dan Nania adalah gadis polos yang sangat mengerikan.